رسوله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب Ustaz Fauzi, langsung aja dibaca. Fa'amarahum bi arba' wa nahahum an arba'. Itu ya, dari situ. Yang lainnya memperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah antum enggak fokus, enggak konsentrasi, tolong dimaklumi. Ngobrol-ngobrol enggak serius, saya mohon pamit. Mending anak tidur karena anak capek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatan wassalamun ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musanniful imamu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah. Rasuluhu a'lam. Qala syahadatu an la Di situ menunjukkan bahwa ilmu Allah dan ilmu Rasulnya itu boleh disetarakan. Jadi Allahu wa Rasuluhu a'lam. Yang dimaksudkan di sini adalah al-ilmul kauni, al-ilmu syar'i lal ilmul kauni lin nabi. Jadi nabi a'lam bil ulumi syar'iyyah. Adapun al ulumul kauniyah, Rasulullah ketika persoalan mengawinkan kurma aja, beliau mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Karena Rasulullah tujuan utama diutus untuk ngurusin syariat, bukan untuk ngurusin sains dan teknologi. Meskipun tidak ada satu ayat, satu hadis pun yang bertentangan dengan teknologi dan sains. Sains dan teknologi enggak ada. Coba ada. Ekor manusia, tulang ekor manusia yang kullu bani Adam yabla illa ajbud danab. Setiap unsur anak Adam itu hancur
kecuali tulang ekor. Ternyata yang dimaksudkan adalah syaraf tulang ekor. Itu diteliti mayit yang sudah mati 300 tahun yang labul insan. Jadi dari situ nanti manusia dirakit kembali. Jadi nanti Pak Nugroho itu bisa muncul lagi di akhirat seperti ya Nugroho sekarang, cuman beda gantengnya. Itu ya. Makanya ketika kita ditanya tangan, kepala, perut kita nanti di surga sama enggak kepala, tangan, perut kita yang di dunia? Sama enggak? Hah? Loh, mana mungkin Allah menyiksa, memberi nikmat sesuatu atau makhluk yang dia tidak melakukan kalau beda? Beda keadaannya. Sama seperti tangan dengan tangan antum sekarang sama atau beda? Loh kan jawabnya aja ribet. Enggak, ana tanya sama tuh. Ini tangan saya, ini yang dulu ketika ana bayi enggak ini? Nah itu. Ini tangan saya dulu bayi enggak? Ya udah. Tapi ini tangan saya dulu persis enggak seperti bayi begini? Nah itu. Pemahamannya kondisi jasad kita nanti di alam kubur, di akhirat seperti itu. Sama tapi tidak gimana? Serupa tapi tidak sama. Gimana? Contoh aja. Tapi ya. Tapi rambut saya yang sekarang ada di kepala saya ini dulu rambut bayi saya enggak? Loh kan? Udah gini aja deh. Ini karena mengalami perubahan. Rambut alis saya ini dulu. Ini rambut alis saya yang sekarang ini rambut alis saya dulu ketika bayi umur 2 bulan enggak? Iya atau tidak? Enggak selesai-selesai. Itulah kondisi kita. Mata antum ini dulu yang sekarang antum punya sama ndak mata antum dulu ketika di alam kandungan? Sama apa beda? Sama lah, maksud mata Dajjal sama. Tapi subhanallah mata antum di alam kandungan bisa tahan dibungkus 9 bulan. Masya Allah. Subhanallah. Allah kasih sampel kecil, mikro sampel, sampling mikro. Bagaimana nanti manusia itu? Makanya tadi itu minhum yurakkab, tidak minhu yukhlaq. Karena Allah tidak membikin baru. Itu, Masya Allah. Itu Pak Fahlan. Ya. Ngantuk nggak? Apalagi antum yang ngantuk, udah tinggal. Udah.
Anda nggak ada alasan antum ngantuk. Ngantuk apa? Makan ada, menu semua di tangan antum. Jadi antum ini termasuk manusia paling sehat seluruh ruangan ini. Itu. Jenis makanan ada di depan antum. Tapi bayar ya. Oke, gitu Ustaz Fauzi. Lanjut. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa siyamu Ramadan wa Rasulullah satu. Wasiyamu Ramadan empat. Wa an tu'tu minal maghnam al-khumus lima. Ini bukan empat. Ada yang bisa jawab? Tafadhal, dapat hadiah. Termasuk zakat. Tapi kenapa dimasukkan zakat? Tidak dimasukkan zakat ke sholat aja. Karena Allah memberikan syarat ketika seorang itu menegakkan sholat, membayar zakat, fa'ikhwanukum fiddin. Jadi syarat menjadi ikhwan fiddin itu ada apa? Menegakkan sholat, membayar zakat. Kenapa enggak itu aja jadi satu? Ya, fadhal. Atau Rasulullah yang keliru, atau perawinya yang keliru, atau kenapa? Fadhal dijawab. Biar ada dialektika gitu mas. Jadi antum kasih masukan. Fadhal. Ya, itu bagian daripada jawaban. Mungkin ada jawaban lagi. Di antara para ulama menjawab, karena al-khumus itu min naw'il zakah. Karena sama-sama ibadah maliyah, harta. Atau zakah. Berarti al-iman amarhum bil imani billahi wahdah. Berarti di sini amarahum bil iman termasuk yang diperintahkan oleh Allah adalah apa? Iman. Berarti ada iman satu, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dua, wa iqamus salah tiga, wa ita'u zakah empat, wa siyamu Ramadan lima, wa an tu'tu minal maghnam al-khumus enam, bukan empat. Keren. Rasulullah mengatakan empat, tapi kenyataan faktanya enam. Coba jawabannya gimana? Karena orang-orang liberal atau musuh-musuh sunnah itu mencari syubhat begini. Mencari syubhatnya itu hal-hal yang seperti ini. Apalagi kalau kita tambah dengan riwayat ditambah haji.
Tuh. Nah, pertanyaannya juga, kenapa riwayat ini tidak menyebutkan haji 100.000? Mana duitnya? Oh, ada, tenang aja di mobil dompetnya. Ya. 100.000 udah. Kenapa tidak menyebutkan zakat? Padahal faktanya itu kalau kita masukkan haji 7. Dan kenapa haji di situ ada? Di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar infirad, tetapi infirad ini menjadi batal karena Imam Ahmad juga menurunkan di dalam musnadnya Al-Hajj. Ya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Ayo. Jadi kalau Ustadz Fauzi menjawab perintah tanyanya, kenapa Rasulullah amarahum bi arba' atau Ibnu Abbas? Pertanyaannya fakta di lapangan kalau gitu kan. Bukan digerak. Iya, kan pohon itu tumbang karena diseret banjir. Fakta lapangannya ternyata kayu-kayu itu digergaji, bahkan ditemukan gajinya ketinggalan. Biar antum agak sedikit sehat gitu kan, gitu. Agak ada fikuh nawazilnya kan gitu. Ayo jawab. 100.000 loh mas, antum berarti meremehkan banget sama rezeki. Nah, itu utang angkat tangan nih, berarti kalau ada motornya angkat kaki. Ya silakan, Fadhal. Gimana? Haji tidak semua orang menunaikan. Bisa menunaikan. Kata siapa itu? Itu. Ya, nggak apa-apa. Sebagai jawaban terhadap kuis, kan nggak salah kalau dia itu salah. Kan nggak salah kan? Artinya nggak disalahkan kalau seandainya jawabannya itu salah, gitu kan gitu. Ditanya, sebutkan nabi terakhir, Nabi Adam, itu aja nggak sesat kok dia, karena kuis, lagi cermat. Ya parah banget sekolahnya, ngapain ngirimin peserta, masa tanya nabi terakhir Nabi Adam. Itu salah yang ngirim. Itu sama dengan suruh praktek wudhu yang dimulai kakinya. Itu. Oke, sudah final. Silakan Pak Nana, antum jawab. Ayo, ya itu manusia terbelakang, kasih. Ya itu, ini kayaknya bener deh, kayaknya sih.
dan Rasulullah berhaji dari Madinah. Pada saat itu syariat haji belum diturunkan. Kemudian perintah sholat sudah, kemudian zakat, begitu juga dengan puasa. Dan pada Tapi di riwayat pertanyaannya tadi, ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra, meskipun dinyatakan oleh Imam Al-Hafidh infirad, tetapi ada di riwayat Imam Ahmad di mana disebutkan wa anta hujju in istata'tum sabila. Jawab? Ya. Izin menjawab, Ustaz. Ya. Barangkali benar jawabannya. Iya, mudah-mudahan benar menurut antum. Kan lumayan itu kan? Itu. Rasulullah itu ditanya menjawab dengan konteks pertanyaan, Ustaz. Konteksnya apa itu? Udah, Masya Allah, 50% itu udah. Kalau seandainya boleh dipecah, dapat tuh 50. Udah masuk pintu. Jangan nyasar nanti ke toilet antum, nggak masuk kamar maksudnya. Ayo gitu. Walaupun tidak akan bertentangan dengan sabda Rasulullah yang lain yang memasukkan haji. Nah ini baru masuk kandang ayam antum. Udah masuk ini. Gini Mas, para tamu ini kan jelas tadi itu menanyakan sesuatu yang instan, yang cepat, yang mudah. Nah ini ada sedikit benarnya Pak, siapa tadi? Pak Tirno. Jadi yang segera akan bisa dipraktekkan, karena Rasulullah mereka mengatakan agar saya sampaikan ke orang-orang belakang saya. Nah, yang tidak kalah pentingnya nadkhul bihil jannah. Sementara tidak semua orang bisa. Itu kata Pak Dirno. Yang akan dikabarkan kepada mereka itu tidak semua orang bisa. Yang bisa, ya 4. Nah, kurangnya tadi itu Pak Dirno, tadi masuk surga. Itu intinya. Itu saya nggak antum ngomong dikit aja. Amalan-amalan yang sangat realistis buat orang-orang yang akan dikabarkan kepada mereka untuk masuk surga, ya ini minimal 4 gitu loh Pak. Jadi jawaban kenapa Rasulullah memerintahkan 4, faktanya 7 minimal. Ketika ada sesuatu jumlah yang jumlah diinginkan itu terpenuhi, maka lebihnya itu nafilah, nggak bertentangan. Kecuali kita permasalahkan perintah 4 yang ada cuma 2. Mana itu 2-nya? Gitu. Itu jawaban Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya. Ketika yang menukil dari Ibnu Battal dan yang lainnya, ketika sekarang penyebutan angka dan itu sudah terpenuhi, maka lebihnya itu adalah nafilah. Dan untuk tambahannya begini, al-imanu billah, isinya itu syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1. Kemudian wa iqamus shalah wa ita'iz zakat itu satu paket, karena itu syarat wa in aqamus shalah wa atuz zakat fa ikhwanukum fiddin. Fa in
kaitannya sama-sama maghnam, al-khumus karena kaitannya dengan ibadah maliyah. 3, asyamu Ramadan 4. Dan yang kelimanya haji kenapa nggak masuk? Karena ketika datangnya tamu ini, haji itu belum diwajibkan. Itu. Tamu ini datang tahun berapa Hijriah? Coba dicari Google. Tanya sama Google. Tamu ini datang tahun berapa? Karena ada kafir penggarang yaitu mudhar yang tidak bisa melakukan itu dengan mudah. Itu. Ya oke. Ashhurul Hurum, tetapi bisa aja jamaah itu datang sebelumnya. Atau pulangnya. Itu, ya. Karena masalahnya ketika perintah itu tepat, tapi ketika perintah itu enggak tepat hitungannya, tapi ketika larangannya tepat. 4 gitu loh. Berarti intinya itu 4, kalau seandainya ada tambahan itu nafilah, tetapi kata para ulama tetap aja konsisten 4, karena kalau seandainya ada penjelasan lebih daripada itu cabangnya. Contoh, al-imanu billah 1, cabangnya isinya syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus kemudian wa iqamus shalah sendiri 2. Wa ita'iz zakah dan ghanimah 2, 3. Saumu Ramadan 4. Dan ini yang paling realistis untuk bisa diajarkan ke kaumnya yang sedang menunggu di kampung sana dari daurah 2 bulan yang mereka ikutin bersama Rasulullah di Madinah. Makanya Rasulullah mengatakan ihfaduhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Ini yang paling realistis. Dan langsung instan nadkhul bihil jannah. Kalau haji bisa tahun depannya, nggak bisa lagi tahun depannya, nggak masuk surga nih bos, kan gitu. Tolong dong yang cepat gitu loh masuk surganya. Gimana, Mas? Oke? Gimana? Hah? 9 apa ini? Hijriah. Berarti hampir besok tahun depannya haji ini. Ya. Atau setelah haji nggak mungkin ya? Sanatu tis'ah. Nah, ada yang berusaha untuk memaksakan penjelasan bahwa Abdul Qais ini datangnya setelah haji. Tapi itu nggak mungkin. Karena apa? Karena diganjal oleh tadi ini. Famurni ya. Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari mudhar. Masih dihalangi kufar mudhar yang dia belum masuk Islam. Bahkan masuk Islamnya dia itu menjelang haji. Itu. Akhirnya dia menyerah. Memang ini kabilah paling akhir, tapi lebih akhir lagi siapa? Siapa? Bani Saqib sama Hawazin, Taif. Makanya ketika saat murtad, mau murtad, tokohnya siapa? Yang umur pundak banget, yang diperintahkan Rasulullah jadi imam. Kepala kabilahnya paling muda, siapa? Ayo, Abu Utsman ya? Siapa itu? Coba, kepala kabilah suku Taif yang diperintah Rasulullah jadi imam. Waduh, ini gini Pak, ilmu ini ternyata masih banyak dikuasai, tapi tenang antum betah bodoh banget ya. Jadi harusnya nggak betah, lapar itu kan nggak betah. Yang ini mereka Saqif. As-Saqafi nih, yang diperintah
mustahil. Wow itu, ya Ustaz Fauzi, sama? Oh, mana ini, googlingnya ini kayaknya, hah? Utsman? Itu umur berapa jadi imam? Berapa? 20, Masya Allah. Dia ceramah Pak kepada kaumnya ketika saat mau murtad. Wahai kaumku, janganlah kalian menjadi kaum paling akhir masuk Islam, paling awal murtad. Kasarnya kurang ajar banget kalian ini. Apaan kalian? Apa-apaan ini? Wallahi saya nggak ridho kalian menjadi kaum terakhir masuk Islam. Pertama kali murtad dari Islam. Wah, akhirnya Masya Allah sadar. Ini yang kabilah ini dikasih rampasan perang Rasulullah SAW yang nggak ikut perang. Masya Allah itu. Rampasannya dikasihkan orang-orang yang baru masuk Islam dan akan masuk Islam, sampai beberapa sahabat Ansor aja itu merasa di pressing sama Rasulullah, di coaching sama Rasulullah. Kalian membawa saya, mana yang antum pilih? Bawa saya apa sapi? Oh, Masya Allah. Allah wa Rasuluhu amun. Allah dan Rasulnya karunia yang paling besar. Ya Rasulullah, saya pilih pulang sekarang membawa engkau daripada daripada bawa kambing, sapi, ribuan. Betul. Gunung yang didaki Ansor, lembah yang dijalani Ansor, saya akan jalani. Oh itu janji setia itu Pak, jangan kayak antum. Itu setia apa? Setia mulia atau setia abadi? Itu harusnya gitu. Janji setia demi Allah. Andaikan bukan karena hijau, aku tetap jadi Ansor. Demi Allah, aku akan daki gunung yang didaki Ansor, lembah yang dijalanin Ansor, dan semua jalan-jalan itu yang dijalanin Ansor, aku akan jalani. Demi Allah, kalau bukan karena hijau, aku tetap menjadi Ansor. Nangis semua Pak, ya Allah. Itulah pemimpin yang ikhlas, yang tulus. Ya. Susah itu paling depan. Itu Pak. Dan dia itu tulus. Makanya Pak, kenapa Umar bin Khattab itu belusukannya selalu malam, nggak siang, apalagi diviralkan. Nah itu. Karena ikhlas. Setelah itu ketemu janda tua, renta, buta, hidup sendirian. Ketika saat ditemui, ditanya, wahai bunda, kenal nggak sama Umar? Ya dengar-dengar. Bagaimana pendapatmu tentang Umar? Dia mengatakan Pak, yang bikin nusuk jantung hatinya Umar, demi Allah, kalau saya nanti ketemu Allah, dia akan saya nggak bisa manggul dosa saya terhadap ibunda ini. Wah, akhirnya diangkut sendiri. Itu jangan cuma ngangkut satu karung terus dipoto-poto.
Pret. Umpamanya gitu loh, umpama. Umpama. Itu. Kayak Umar bin Khattab kesiangan tapi. Lain apa itu? Oi, ada emang gitu. Nah, Anda nggak tahu. Nah, nggak tahu siapa kan. Gitu. Intinya Anda nggak tahu. Ini perumpamaan gitu loh. Nah, antum kok nyautnya ke sana tuh. Wah, ini antum jangan-jangan viralisme antum. Gitu. Makanya sampai dia itu tafakutnya dalam hal apapun, sekecil apapun selalu tidak. Sama juga yang dilakukan Zainul Abidin Ali ibnu Husain ibnu Abi Thalib, bukan saya ya. Zainul Abidin itu pun belum tahu sunnah. Ya. Karena itu gelar. Kenapa dikatakan Zainul Abidin? Karena ahli ibadah. Saking ahli ibadahnya, hablum minallah, hablum minan nas. Hampir menjelang subuh itu selalu bagi-bagi gandum untuk fakir miskin. Tuh. Malam. Itu. Dan saking nggak maunya, nggak ada seorang pun yang diajak ketika bagi-bagi. Tahu tampak ya, hitam dikit aja itu kelihatan. Karena apa? Ganteng putih, beda sama antum letek. Ya nggak kelihatan, babras pun nggak kelihatan ini gitu. Oh ini kenapa turunan Rasulullah itu putih, ganteng, mancung, jidatnya lebar. Makanya Imam Mahdi itu disifati oleh Rasulullah, Pak. Ajlal jabhati, lebar jidatnya, aknal anfi, mancung hidungnya. Masya Allah. Makanya nggak mungkin ada Imam Mahdi pesek, itu nggak mungkin. Apalagi dari Madiun. Imam Mahdi dari Madiun, apa Lumajang, keluar dari Gunung Semeru. Itu bukan Imam Mahdi, Ratu Adil. Rakyat metu nggawa bedil. Nah itu Ratu Adil. Bohong ya. Makanya Imam Syafi'i itu, Pak. Kan Imam Syafi'i itu salah satu madhab yang turunan Rasulullah. Itu dikisahkan oleh muridnya, kalau bicara itu bibir atas itu sering nyambung, gatuk, nempel hidungnya. Pada cucunya. Dan ismuhu yuwati'u ismi wa ismu abihi yuwati'u isma abi. Namanya seperti nama saya dan nama bapaknya seperti nama bapak saya. Berarti Ahmad kecuali kalau Pak Mul punya darah biru. Turunan tusut kenaro itu atau kalau antum diusut-usut paling juga ya syukur aja nggak wiro sableng. Itu kalau orang Arab diusut-usut Ibrahim, diusut-usut Ishak, diusut-usut Yakub, diusut-usut Ayub. Nah kita diusut-usut nenek moyang kita, ya itu tadi paling tinggi Ya'juj Ma'juj. Itu kan turunan asli orang Jawa itu kan siapa? Ya'juj Ma'juj.
Jadi kita itu ponakan Ya'juj Ma'juj. Karena Nabi Nuh itu punya 3 anak. Yang pertama Yafid, punya 2 anak Yunan sama Ya'juj Ma'juj. Yunan punya 2 anak Tartar sama Mongol. Nah, Tartar inilah nanti akhirnya migran ke Jawa sebelum 2500 Masehi, sebelum Masehi. Ini termasuk Homo sapien, karena Homo sapien itu makhluk yang sudah modern, itu kan Homo sapien. Nah, antum nggak tahu termasuk Homo sapien atau makhluk cerdas atau kalau Pak Mul gimana turunnya Homo sapien ya, ya, atau Erectus. Anak yang kedua Sam, tinggal di Sumaria, Samuro. Ibrahim, ya ini nabi-nabi kebanyakan. Nah, yang ketiganya adalah Ham, punya anak Sudan. Sudan akhirnya tinggal di Afrika. Sekarang tempat di saja usut tadi itu. Nah, anak nggak bohong, ini bener. Ini bukan cok kali cok. Itu antum kalau baca The Histories of Java yang ditulis oleh Tom Raffles yang menemukan bunga Rafflesia itu ada itu, baca antum. Ya. Itu, Ustaz Fauzi ya. Oke, sekarang kita masuk ke khamr. Wa nahahum an arba' 'anil hantami wad dubba'i wan naqir wal muzaffat. Nah, al-khantam itu wadah. Khantam itu wadah yang terbuat dari di mana wadah semacam apa ya, kalau kita kendi segede besar kendi itu apa sih Pak? Kalau di kampung-kampung itu yang segini kendil kendil ya, yang kecil-kecil itu apa? Itu orang Arab buatnya dulu. Jadi wadah sangat kuat dan juga sangat halus, lembut karena darah sama itu tadi, rambut. Nah, itu kalau dibuat untuk khomerisasi, proses khomer itu sangat cepat dan bagus hasilnya. Tuh. Dan caranya juga kemudian ada yang namanya an-naqir. Orang Arab punya kebiasaan bikin tempat pembuatan khamr itu dari nakir. Caranya pokoknya kurma itu bahan-bahannya dimasukkan kemudian ditutup sampai menjadi khamr. Itu namanya an-naqir dari kalimat naqara, yaitu dicowel. Bahkan mereka alami, antum jangan membayangkan mereka dulu hidup kayak antum ya, punya alat ini beli dari Informa, Asko, enggak. Alami. Belum, antum lihat pada zaman Rasulullah itu belum kenal pasah memasak kayu, makanya rumah-rumah tiangnya itu terbuat dari kayu gelondongan. Loh, pas banget kalau ambil di Sumatera nih. Itu kan tuh buat untuk tiang-tiang gitu ya. Itu kalau ketemu orang Badui cocok tuh. Gitu. Jadi nggak usah dipasang. Makanya rumah Ashabus Suffah yang dibikin oleh Rasulullah dan sahabat di pojokan masjid untuk tinggal mereka itu kayu-kayu utuh, diambil dari padang pasir yang masih ada tuh, gelondongan. Kemudian dikasih atap.
atap kain. Kalau orang biasa, anyaman kurma. Kurma itu dianyam kayak model tikar, kemudian dipakai atap. Karena mereka juga, ini kehidupan mereka. Atau terbuat dari kulit-kulit ad-duba. Terus kemudian muzaffaf juga sama ini. Nah, wadah-wadah ini akhirnya dinasakh. Makanya jumhurul ulama dari kalangan membolehkan lagi memakai semua, karena Rasulullah sendiri mengatakan washrabu minal asqiyati kulliha wala tasrabu mushkira. Boleh. Sehingga dinasakh larangan ini. Walaupun Imam Ahmad sama Imam Malik mengatakan tidak dinasakh, alias larangan tetap berlaku untuk kita tidak minum dengan wadah yang wadah itu dipakai proses pembuatan khurma. Ini khomer. Tuh. Kenapa Pak? Yang kemarin kita katakan bahwa memang kehidupan orang Arab itu Masya Allah ya. Pokoknya urusan khomer itu nomor satu. Nah, kita baca kesimpulan supaya kita mendapatkan kesimpulan dari kajian kita ini. Satu, yaitu pertama, sunnah atau dianjurkan wafadur ru'asa ilal a'immah indal umuril muhimmah. Jadi dianjurkan tokoh-tokoh terutama masyarakat untuk mendatangi tokoh-tokoh agama. Ketika itu konteksnya Abdul Qais yang dipimpin oleh dan juga kaitannya dengan duniawi. Ketua yayasan, pengurus, direktorat, kepada orang yang lebih mengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, in kuntum la ta'lamun. Studi banding itu sunnah. Ini sudah diakui sebagai suatu jalan cara hidup di dalam menempuh kebaikan ahli. Studi banding, mencoba untuk komparasi. Tidakkan langkah kita aneh. Dasar ija'alu laka sahman min mali, saya akan berikan upah, memberikan dasar kepada kita boleh mengambil upah dari pengajaran. Ya, Abu Jamrah mengajarkan kepada orang tersebut tentang sesuatu hasil terjemahan dari ucapan Ibnu Abbas. Itu kan dia konteksnya kan mutarjim, dia dapat upah. Seorang tidak mengerti fasih. Sementara Abu Jamrah paham.
Makanya dia jadi mutarjim. Makanya profesi mutarjim itu mulia. Ya. Coba aja Pak, ketika Heraklius mendapatkan surat dari Rasulullah, cari apa? Penterjemah. Cari orang yang paling dekat dengan orang tersebut di kalangan Arab, karena Heraklius tahu rihlatas syita'i wasaib, dari masa ke masa orang Arab itu melimpah di Syam. Makanya suruh cari, tolong cari orang yang paling dekat, syukur-syukur punya hubungan nasab dengan dia. Ketemu Abu Sufyan. Masya Allah. Suruh menterjemahkan. Itu. Dan yang menterjemahkan ini otomatis tahu bahasa Arab. Makanya Abu Sufyan sendiri, wallahi kalau bukan karena malu-maluin orang Arab, saya akan dustakan semua ucapan saya. Kenapa? Karena kalau dia bohong akan diketahui. Ini makanya mendapatkan jawaban yang akurat. Udah ditambah lagi Abu Sufyan nggak mau membuat orang Arab malu, nanti dapat gelar dari orang orang mana ini, Romawi, pembohong. Itu jelek Pak. Meskipun dia itu musyrik, meskipun mereka itu kafir, bagi orang Arab yang sangat jelek. Mungkin mukminu kadzdzaba, mungkin enggak seorang mukmin itu pendusta? Lah. Tuh lihat Pak. Makanya siapapun yang pembohong itu jatuh martabatnya. Wala yazalur rajulu yakdzib hatta yuktab, lihat. Jelek kan Pak? Hatta yuktab indallahi kadzdzaba. Dan statusnya juga akan berubah. Innal munafiqina lakadzibun. Munafik statusnya. Oke. Kemudian yang nomor 4, istihbabu qawli marhaban li zuwar, marhaban li talibil ilmi. Dianjurkan kalau ada orang yang sekarang bertamu, berziarah atau datang untuk mencari ilmu, ahlan wa marhaban, syukur-syukur, ahlan wa sahlan wa marhaban, siap untuk tidur apapun kebut 3 hari, karena antum sendiri bilang sahlan, ahlan wa sahlan. Tuh, Mas, ada enggak sepatu? Ana boleh enggak minjem? Oh, wasahlan. Mas, boleh enggak ana bawa motor? Wasahlan. Oh, sahlan semua. Mas, tolong deh kalau makan bisa enggak ya, jangan ayam gitu, kambing deh. Wasahlan. Ingin seperti kempong, antum bilang ahlan wasahlan marhaban, apaan dimintai teh mangkel, nginep, grundel. Terus kemudian dia butuh ini, butuh itu. Ya Allah, ini tamu nyolot banget. Udah dikasih ini, kasih itu, masih minta lagi. Apa saja yang antum ucapkan harus antum jalankan konsekuensinya. Marhaban. Marhaban. Dari rahab.
Tuh, makanya kalau antum nggak sanggup, antum pilih kalimat yang antum sanggupin. Ah, anak sanggupnya marhaban aja deh. Tuh. Udah kalau datang marhaban itu. Rasulullah aja Pak itu mengucapkan marhaban. Itu. Ah, padahal dia tinggal 2 bulan loh Pak. Nyiapin makanannya, tempat tidurnya, menyambutnya, mereka dibikin seneng, nggak ada yang pulang itu mangkel, ngerundel, kecewa. Makanya Rasulullah sampai mengatakan yang khazaya wala nadama, nggak mangkel, nggak ngerundel, nggak kecewa. Tuh. Gimana tuh caranya? Makanya kita set ulang nih mindset nyambut tamu. Jangan cuman keluar teh, kue-kue juga bekas lagi. Itu. Seperti ngelayanin kucing. Bahkan lebih kita dianjurkan untuk menyampaikan ilmu. Ya. Rasulullah mengatakan ihfaduhunna wa akhbirhunna man wara'akum. Itu berarti apa? Ballighu anni walau ayah. Jadi falyuballighu syahidul ghaib. Ini kita semua ini. Jadi jangan antum ngaji susah-susah, ngantuk ditahan-tahan, kadang-kadang didamprat. Nih kena dam berarti antum nggak sampaikan minimal ke anak istri antum, rugi. Minimal anak istri antum. Tuh, ajak ngebakso, kasih kesimpulan hadis tadi. Masya Allah tadi kajiannya bagus deh, Masya Allah. Ustaz tadi menyampaikan bagus sekali. Gimana Mas kesimpulannya? Wah pokoknya bagus lah, rekamannya ada tuh. Nanti anak share aja. Dasar lo, parah. Itu. Al-imanu billah syahadat la ilaha illallah. Makanya Pak, syahadat la ilaha illallah itu pusat segala sesuatu, kunci dari segala sesuatu. Rinciannya semua menjalankan konsekuensi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tujuh dunia. Ya. Wa'mur itu Ustaz Fauzi. Ngikuti enggak? Yang sabar. Kenapa Pak? Allah menambah wasabir. Karena memerintahkan anak istri itu berulang-ulang. Nggak boleh kapok. Sekali, 2 kali, nggak boleh dihitung-hitung. Konsekuensiku anfusakum wa ahlikum naro. Ngingetin, kenapa? Karena ahlikum itu potensi lalai, lewat, teledor itu tinggi, apalagi perempuan. Kenapa Pak?
Pertama, perempuan nggak terikat masjid. Kedua, ada haid, nifas. Itu cukup untuk melalaikan istri antum. Karena apa? Keenaan waktu haid, bablas. Bersih pun nggak sholat. Udah bersih belum? Sholat. Gitu. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Safar karena dandan udah siap, sholat nanti mas jamaah. Jamaah apaan? Safar cuman ke Depok. Tuh ke SSL jamaah karena udah dandan. Takut asar belum. Gimana kalau dijawab maghrib parah lagi nih? Asar sama maghrib dijama. Wastabir 'alaiha. Jelasin, sholat itu nggak boleh diundur-undur. Apalagi anak antum itu, masya Allah, dibangunin aja subuh itu muleknya 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian berdiri, ini duduk, tidur. Makanya jadi musyrifah yang sabar, karena antum ngadepin orang yang lagi puber. Udah gitu musyrifahnya juga puber. Repot. Aduh, udah tengkar deh di kamar tuh. Mau bangun nggak lo? Gue bangun, gue siram lo, kagak bangun. Gitu. Musyrifah puber yang diurusi puber. Udah akhirnya apa? Beleber. Pergi udah. Ada deh kapok gue. Itu mangkel-mangkelan, gondok-gondokan, enggak sabar. Wastabir 'alaiha. Kedelapan, al-amru bi ada'i zakat, bayar zakat. Fihi insyaallah habis ini saya akan edarkan, nanti aja deh. Kan ada rapat general, nanti anak bawa sarung. Tanggal tua itu. Oke. Yang keempat, banyak atau sedikit. Karena kalau humus ini nggak kenal nisab, Pak. Pokoknya sedikit atau banyak dikeluarkan itu humus. 11, an-nahyu 'anil intibadh fil awanil arba'ah. Dan seorang guru harus sabar itu. Di sini dianjurkan juga bagi seorang guru alim untuk memberikan semacam penghargaan kepada orang yang berprestasi. Ya, fadil, kasih uang, ongkos, hadiah itu karena berhasil menerjemahkan dengan bahasa tadi itu. Masya Allah. 15, bahwa dibolehkan memuji orang di depan mukanya dengan syarat aman dari ujub. Dibolehkan, ini puji. Bahkan Rasulullah memuji, sungguh di tengah kalian itu ada 2 khoslatan, 2 sikap mulia, al-unatu wal hilmu. Masya Allah. Dipuji di depannya, tapi selamat insya Allah.
Tapi kalau antum memuji dikhawatirkan ujub, maka stop ya. Terus kemudian nomor 16. 16 ya. Iya. Dalil ada annal iman wal islam bimakna wahid, dalam konteks hadis ini mal iman jawabannya Islam. Syahadatu an la ilaha illallah berarti iman itu Islam, Islam itu iman. Kemudian nomor 17, amal soleh itu kalau diterima masuk surga. Kalau diterima. Tapi ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amali, berarti ada potensi khauf untuk tidak diterima, roja diterima. 18, bahwa dan itu karena terhalang oleh kufur, di mana tamu ini hanya mengandalkan penjelasan penterjemah yaitu Abu Jamrah, satu orang. Gitu. Ini menunjukkan bahwa masalah akidah itu bisa ditetapkan dengan dasar hadis ahad. Dan tidak benar yang mengatakan bahwa hadis ahad itu hanya di dalam masalah fikih. Ini mal iman. Diajarkan kepada siapa? Abdul Qais. Tuh, wallahu a'lam. Fadal, sekarang ada yang tanya. Ya. Syukran Ustaz. Mohon dijelaskan lebih detail Ustaz. Maksud dari khumus dari maghnam itu apa? Kalau khumus itu 1/5 berarti 4/5-nya itu kemana dari maghnam itu Ustaz? Mohon dijelaskan. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi walir rasul. Bila zaman Umar bin Khattab itu istri-istri Rasulullah dikasih semua dari bagian ghanimah. Makanya ketika ada orang yang datang kepada Umar bin Abdul Aziz memintakan anak-anaknya karena kecil-kecil, miskin, ya karena nggak punya apa-apa pegangan, maka takut nanti setelah ditinggalkan mereka itu terlantar, maka ada yang datang minta ke Umar bin Abdul Aziz, tapi ditolak oleh beliau. Karena alasan anakku itu fulan tidak lepas di antara salah satu dua orang, soleh atau toleh. Kalau soleh, inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin. Adapun kalau toleh, fa bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrim. Orang-orang soleh. Adapun orang toleh jahat, kenapa? Saya kasih nikmat Allah yang diberikan kepadaku, aku nggak mau menjadi penopang penjahat, nggak dikasih. Makanya ikhwah sekalian, Utsman ibn Affan nggak salah mengasihkan dari Baitul Mal itu keluarganya, walaupun akhirnya Allah ya Muhammad.
Tentang apa? Pembagian harta zakat ghanimah. Tuh. Nah, sisanya ya nanti sesuai dengan anggota perang ya. Nanti yang perang pakai kuda beda bagiannya, yang sekarang perang pakai kaki beda bagiannya, yang sekarang ini hanya menjadi perawat yang luka beda lagi. Otomatis yang dia perang pakai kendaraan akan lebih banyak. Kenapa? Dia modalnya lebih besar. Karena dia modal nyawa, modal yang pakai motor, apalagi pakai motor listrik. Udah gitu nyolok lagi di ABS. Itu udah gratis, udah nggak usah pakai bonus tuh. Karena udah nyolok di ABS. Berjumpa kembali di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin